Nah, agak merapat ke utara, boleh? Monggo Pak, Mas. Wow, ayam. Wow, ayam. Iya. Simpel. Tak ambilin telurnya dulu ya, contoh. Contoh telurnya. Monggo Pinara masuk. Ayam yang tiap hari bertelur. Iya, ayam Elba namanya Pak. Yang ini ya. Iya. Ini daun sirih kan ya? Bukan, ini kacang saca inci. Oh sorry, kacang. Ini kacangnya. Jadi ini tapi kacangnya sudah expired. Lihat bentuknya Cuma saja. dilihat aja bentuknya. Boleh? Bisa dimakan gitu. Oh, enak. Ini kayak omega 3 dan 6. Ini kacang kayak rasanya kayak almond. Kacang. Oke, terus. Nah, ini jenis ayam yang kita pelihara dan setiap hari hampir bertelur, dan telurnya seperti ini, telur Jawa dan organik, sehat, protein tinggi. Banyak yang suka dengan telur ini karena orientasi saya untuk mencukupi kebutuhan rumah. Jadi kalau kita sudah sisa baru dijual, kalau belum kita manfaatkan sendiri gitu. Jadi prinsip kami itu yang penting cukup untuk rumah dulu, baru sisanya dijual. Nah, kita presentasikan oh iya, oke. Kita presentasikan tentang kebun pangannya dulu ya. Kebun pangan ini kita desain sebelumnya, di mapping dulu apa yang saya butuhkan. Jadi saya butuh telur, saya butuh ikan, saya butuh sayur apa yang saya butuhkan. Kemudian empon-empon di pinggir tembok ini, tritisan ini dari sana, dari kencur, jahe, laos, kunci, kunyit, daun mint dan sebagainya ini di pinggir. Kalau musim kemarau memang nggak menampakkan, tinggal rimpangnya saja. Tapi kalau musim hujan dia nanti seger lagi. Nah, kemudian di atas ini baru diganti bambunya. Ini sebenarnya simbol ketahanan pangan kita. Di mana di sini kita nanam labu madu, labu parang, kentang udara sama bligo. Labu madu yang kami ceritakan tadi, labu yang bentuknya oranye, warnanya oranye, bentuknya angka 8, dan rata-rata satu buah itu 2 kilo. Kenapa harus labu madu? Labu madu itu sumber karbohidrat, gantinya nasi. Dimana karbohidrat ini ditanam nggak di pupuk pun berbuah. Apalagi kita kasih pupuk, nanti buahnya banyak. Satu pohon bisa berpuluh-puluh buah. Bisa menanam 10, 5 tuh, itu bisa beratus-ratus. Makanya labu madu ini dipetik sekarang, masaknya tahun depan masih bisa. Jadi sangat awet, dan kita beli stok di dapur untuk cadangan karbohidrat. Kemudian cara mengolahnya pun mudah. Paling mudah dipotong, dikukus, nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih gula, rasanya sudah enak banget, lembut, manis. Itu makanan sehat. Nah, kemudian kentang udara kentang yang kita petik di atas. Biasanya kentang kan di bawah ya, tanah ya. Ini kentang tapi gembrandel, kayak ini, kayak anggur, tapi banyak. Kenapa? Pohonnya ada nggak sekarang? Kemarin sudah dibagi-bagikan, tinggal bibitnya itu di sebelah sana, nanti sudah ditanam di polybag. Nah, biasanya kentang udara itu bagus kalau dirambatkan ke tanaman kayak pete, kayak kelor. Itu nanti jadi kita nanam kelor berbuah kentang. Jadi dia suka berteduh di ranting-ranting. Itu dia lebih bagus. Nah, kemudian ada empon-empon. Kemudian yang kotak-kotak ini apa ya? Kotak-kotak ini adalah rice bed. Bagaimana kita bisa fokus mengolah lahan tidak banyak. Kita hanya fokus satu kotak. Misalnya ini. Satu kotak ini kan masih produktif ya.
belum dipanen. Kemudian kita hanya fokus di sini. Kita biasanya di sini kita tanam sawi-sawian, sawi pakcoy, bakso, brokoli sama bangkul itu di sini. Jadi kita hanya bikin kotaknya dulu. Kemudian tanahnya kan keras, Mbak. Kita cangkul, kemudian kita ayak. Kita buang yang namanya berangkal, kerikil, puing-puing, itu plastik, kayu, buang semua. Tinggallah tanah yang gembur, mawur. Kemudian kita tuang yang namanya pupuk organik yang sudah kita buat, yang sudah fermentasi. Kemudian yang sekotak ini karena 1 meter kali 1,5 meter, kita kasih sebanyak 12 kilogram pupuk organik. Kemudian kita mix, kita campur, diratakan, diirigasi sampai airnya surut, baru kita tanami. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita maunya organik, dan beberapa kotak ini memang nanti fokusnya, contohnya ini, kotak ini biasanya untuk terong, tomat sama cabai rawit. Ini bangkol, brokoli, beberapa jenis sawi. Kemudian ini kangkung sama cabai besar. Di sana ada bayam Brasil. Kemudian ini nanti labu. Kemudian ceme, pare, seperti itu. Kalau ini biasanya bawang merah. Bawang merah, loncang, seledri sama kucai. Kalau di sana kotak itu adalah bayam batik, bayam merah, bayam hijau. Dan di ini yang saya ceritakan tadi, ini pagar sebagai safety-nya, karena kita di tengah pemukiman kadang ada ayam ya. Biar ayam nggak masuk, kita bikin setingginya kurang lebih 2 meteran. Kemudian dikasih benang nilon. Benang nilon ini nanti fungsinya untuk merambatkan ya gambas, kemudian pare, kacang panjang, kacang merah. Kemudian ini ada kacang saca inci, kemudian nanti bisa melon, bisa itu nanti di rambatan ini. Ini sudah mau diganti karena kita nggak tanami, karena ini mau diganti. Dan ini yang sudah diganti ini untuk para-paranya. Kemudian kalau lele kita hanya menggunakan bis beton satu. Itu kedalamannya air mungkin sekitar 40 cm. Dan satu bis itu bisa populasinya sampai 100 ekor. Ya, satu bulatan itu 100 ekor lele. Iya. Bawahnya diplaster. Cor, iya dicor. Kemudian kita kasih lubang pakai pralon untuk ngontrolnya, biar kalau hujan nggak penuh. Kalau mau nguras tinggal cabut pralonnya, udah habis airnya. Dan air itu biasanya kita gunakan untuk menyiram tanaman, karena ada nutrisi endapannya, itu jadi nutrisi si tanaman. Ukuran 1 meter. Iya, kurang lebih 1 meter. Itu dengan 2 kolam itu kita bisa sustainable, Bu. Bisa setiap saat kita bisa panen ikan, karena sistemnya 2. Yang satu dengan yang lain umurnya beda, Bu. Lele ini beda. Yang lebih tua kita panen secara berkala sampai habis, kemudian baru pindah sini, ini dikasih bibit lagi. Jadi nggak habis-habis, Bu. Sustainable. Ya, harus 2. Dan kita manennya tidak semuanya dipanen, Bu. Karena batas keluarga saya 4, manennya cuma 4-4. Ambilnya 4-4 saja. Dan mungkin tiap hari tidak harus makan ikan. Di sini kita bisa panen telur setiap hari, sayur setiap hari, jamur setiap hari, kemudian ikan juga. Jadi kita untuk mengurangi bosan, kita variasi. Ada terong, tomat, pare, cemi, kangkung, bayam, labu madu, labu parang lah. Kayak bligo itu bisa dibikin manisan malam musim kemarau, bikin permen. Ya. Kalau lele nggak bisa dicampur dengan yang lain, kan sekarang lagi rame ikan nila merah ya. Oh iya. Nah, nggak boleh ya? Enggak, jadi kalau saya lebih cenderung lele karena mudah, tidak pakai aerator. Jadi kalau ikan udara yang dimasukkan ke air kemudian ada gelembungnya itu iya harus pakai itu. Dan
ada beberapa petani yang nggak pakai aerator itu mungkin skala kecil bisa, tapi untuk skala besar kayaknya kebanyakan pakai aerator. Dan kita mudah itu karena lele itu nggak pakai aerator. Dan agak keruh sedikit pun lele tetap masih bisa survive. Iya. Dari kebun pangan siapa yang mau bertanya? Mas, kalau ayam itu dikasih obat terus tiap hari atau udah jenis ayamnya emang petelur gitu? Oh iya, jadi gini, kita akan terangkan di kandang kastari ini ya. Sebelum kita ke lain, nanti Bapak, Mas, apa namanya? Nanti bisa ada jawabannya. Jadi setelah kebun pangan, kita punya di dalam kebun pangan ini ada kandang kastari, Bu, namanya. Kandang ayam lestari. Kita bikin ini, alhamdulillah anak banyak yang sudah mengadopsi ini, banyak sekali, dan sudah dipamerkan di YouTube. Ini kita bikin puasa kemarin, Bu. Jadi yang ini, yang konsep kastari ini kita bikin supaya pertama kandang ini tidak bau. Kepikiran deh, Bu, punya kandang pasti bau karena kotoran ayam ya. Nah, saya bikin ini supaya nggak bau pertama. Kedua, kandang ayam yang nggak butuh maintenance, artinya nggak butuh dibersihkan kotoran ayamnya. Kepikir nggak, Bu, di kandang ayam mesti ngersih kotoran ayam mungkin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Ini seumur hidup nggak butuh dibersihkan kotoran ayamnya. Yang ketiga, kandang ayam ini sepengennya sehat dan nyaman bagi ayamnya. Nanti kita jelaskan konsepnya. Kemudian kandang ayam ini nggak butuh beli pakan. Serupiah pun kita mandiri, nggak beli pakan, hanya memanfaatkan limbah dapur yang diselesaikan oleh partner kita yaitu maggot protein tinggi dikasihkan ke ayam. Itu sebagai proteinnya dan sebagai karbohidrat. Sebagian nasi kita taruh di sini untuk karbohidratnya. Kemudian vitamin dari merumput, daun-daun yang sudah tua itu nanti jatahnya si ayam. Nah, daun kering nanti arahnya ke ini media tanam, media apa namanya, umbaran. Nah, kemudian tiap hari dapat telur. Bagaimana supaya dapat telur tiap hari? Ya kita pilih ayam yang varietas ayam yang kuantitas telurnya banyak. Awalnya kita pelihara KUP, ayam KUP itu telurnya juga banyak, hampir tiap hari bertelur. Kemudian kita kenal yang namanya ayam Elba. Nah, ayam Elba itu ternyata kuantitas telurnya lebih banyak. Jadi hampir setiap hari kita panen telur. Sudah sekitar 1,5 tahun kita panen telurnya ini, yang ayam ini. Jadi ayam ini umurnya sudah 2 tahun. Sudah bertelur selama 1,5 tahun. Masa produktif telurnya adalah 2 tahun. Jadi ini masih kurang lebih 5 bulan lagi potensi atau masih aktif atau masih produktif. Nah, Setelah 2 tahun kami baru ya setelah 2 tahun ini jadi ayam potong. Kemudian sudah ada regenerasi ininya. Yang ayam itu mungkin 4 bulan lagi sudah bisa bertelur. Nanti kita taruh sini karena itu banyak, maka kita akan bikin 2 kandang, 2-3 kandang. Jadi populasi kandang di ukuran 1/4 kali 2,5 ini itu 1 jantan 5 betina. Jadi apa ya? Kalau jantannya 2 nanti tetap tarung habis-habisan tuh dalam kandang yang sesempit ini. Jadi misalnya lebih dari 5 nanti juga kasihan jantannya. Jadi memang idealnya kita bikin kandang yang semungil ini dengan populasi 5 betina 1 jantan. ukurannya tadi berapa, Mas? Lebarnya 1/4, tingginya 1/4, panjangnya 2,5. Ya, jadi lebar sama tinggi itu kalau ukurannya beda itu akan mengurangi estetik. Jadi estetiknya lebih ke panjang sama lebar sama tinggi sama. Jadi ini saya desain supaya ada edukatifnya, ada estetiknya. Jadi bisa diterapkan di depan kantor, di depan hotel, di depan sekolahan nggak apa-apa. Karena kandang ini pertama tidak bau, tidak butuh maintenance, tapi tiap hari dapat telur. Nah, kita belajar tentang desainnya dulu. Kenapa harus segitiga siku-siku sama kaki? Kebanyakan kandang kan segi 4 atau kubus ya.
Nah, saya itu berpikir bagaimana bikin kandang itu ngirit bahan, ngirit tempat. Makanya saya bikin segitiga ini hanya selembar papan yang diiringkan ya. Selembar, kemudian diiringkan di pagar atau di tembok. Nah, sisi miringnya ini sebagai pintunya. Nah, ini pintu. Ini juga pintu. Ini juga pintu. Nah, pintu-pintu ini memudahkan kita dalam memanen pupuk. Jadi kandang ini tidak dibersihkan kotoran ayamnya, tapi kita panen pupuk setahun sekali. Ngirit waktu, ngirit tenaga nggih. Nah, makanya umbaran ini saya desain seperti komposter. Jadi bagaimana kita tidak usah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan membersihkan kotoran ayam, tapi bagaimana bahan ini akan terproses secara alami oleh si ayam. Nah, caranya begini. Setelah bikin bundasi kotak ini, di dalamnya kan ya juga keras ini Bu, kayak tanah ini. Kemudian tanah yang dalam ini kita gali sedalam minimal 60 cm. Ya, digali, kemudian kita taruh yang pertama adalah lapisan pertama itu sepertiganya saja atau 20 cm. Itu dikasih ranting kayu. Ranting kayu itu 20 cm. Kenapa harus ranting kayu? Ranting kayu itu kalau lapuk atau terurai dengan tanah, dia akan mudah didatangi rayap sama cacing. Nah, rayap sama cacing itu kan sumber makanan bagi ayam ya. Itu lapisan bawah. Kemudian lapisan atas masih 2/3 ya. Masih 2/3-nya berarti berapa senti? 40. Ya, 40 cm itu kita kasih yang namanya daun basah dan daun kering yang dicacah. Daun basah, daun kering yang dicacah kemudian dimix, dicampur. Itu ibaratnya kayak ilmu mengkompos, ada unsur green, ada unsur brown. Kenapa harus ada green dan brown? Itu memudahkan untuk mendekomposisi bahan supaya jadi pupuk. Kemudian kita taburkan yang namanya kapur tohor. Tahu Bu kapur tohor? Kapur sirih? Ya, yang buat inang itu. Itu ternyata fungsinya sebagai atau mematikan, mengurangi virus-virus bakteri yang ada di umbaran ini. Kita dapatkan dari referensi seorang simbah-simbah yang pensiunan peternakan. Saya suruh nge-review si kandang ini, mau saya lombakan Mbah, tolong direview kandang ini kurang apa. Jadi siraman pakai kapur tohor gitu. Wah, fungsinya apa Mbah kapur tohor? Kapur tohor itu kalau kena kotoran ayam jadi panas, dia akan bisa mematikan bakteri-bakteri yang ada di umbaran ini. Oh ya udah, kalau terapkan itu, alhamdulillah ayam ini nggak pernah divaksin Mas, nggak pernah divaksin. Kemudian selama 2 tahun ini belum pernah sakit. Jadi cuman sakit sekali, itu karena cekernya kejepit, bukan karena virus. Ya, gitu. Kapurnya tadi disebar gitu aja atau harus dicampur air? Bukan, kapurnya berbentuk tepung. Udah tepung? Ya, seukuran ini kurang lebih 1 kilo saja. Kemudian ditaburkan di atasnya. Nah, setelah kita taruh komposisinya, bahan-bahan ada ranting kayu, daun basah, daun kering yang dicacah, kemudian ditaburi kapur tohor. Nah, kita fungsikan ceker ayam ini sebagai chicken traktornya yang membolak-balikkan bahan. Diceker ke sini, ceker termasuk kotoran ayam yang dihasilkan, dia akan terbolak-balik jadi pupuk. Karena dibantu oleh ceker ayam ini untuk bolak-balik, artinya ada sistem dekomposisi, mendekomposisi bahan, akhirnya menjadi pupuk dan tidak bau. Dan proses ini dibiarkan selama setahun. Jadi kita hanya setahun sekali manen pupuknya, bukan panen kotoran ayamnya, sudah menjadi pupuk. Dan ketika kita panen, kita
sesuai SOP kita irik, kita ayak, kemudian yang lembut untuk pupuk, yang kasar kembalikan lagi. Karena yang lembut ini tercampur dengan kotoran baru, lebih aman lagi kalau difermentasi lagi. Seperti itu. Ya. Ini kan tadi kedalamannya 60 cm, 20 cm ranting, Iya. 20 cm lagi daun basah kering. Berarti sisa 20-nya emang dibiarin? Bukan. 20 cm ranting, yang 2/3-nya artinya 40 cm itu daun basah dan daun kering. Oke, saya tahu. Oh ya. 40 cm berarti untuk daun basah. Iya. Betul. Ada yang bertanya lagi? Mas, mau nanya, Iya. ini kan tentunya kan ada potensi hama kayak tikus, kemudian serangga, atau yang lain-lain gitu Mas. Gimana Iya. cara Yang kandangnya atau ya Mas? yang kandangnya? Ya, Tanamannya? ayamnya ini sama ini, Oh, iya. sayur-sayuran ini Mas. Oke. Kalau kandang kita memang utamakan safety-nya dulu. Jadi ini pakai ram. Jadi memungkinkan untuk, biasanya ini hamanya adalah tikus Mas. Dan tikus tidak bisa masuk. Kecuali dia ngerong ke tanah ini dulu baru masuk. Mungkin bisa. Jadi aman. Makanya di naungan di sana kita tutup pakai kayu, bukan pakai ram. Karena di sana kalau ada, kan ketika ayamnya tidur, kemudian tidak lihat tikus yang lewat di sampingnya, dia tetap nyaman. Beda kalau di sana terawang kayak gini, ada tikus lewat mungkin dia agresif. Nah, makanya di naungan tetap rapat dan atasnya kita bikin pakai galvalun supaya ini sebagai atap dan dindingnya. Atap sekaligus dindingnya. Kemudian ada tongkrongannya di sana. Jadi untuk tikus aman. Kemudian di tanaman ini kita lebih ke konsen ke organik. Kemudian selama ini alhamdulillah belum begitu hama yang begitu rusak seperti di sawah-sawah, kemudian hama burung merajalela nggak pernah. Jadi ketika ada ulat itu nanti akan menyelesaikan satu pohon, 2 pohon sebelum menyebar. Kita biarkan dia menyelesaikan satu pohon misalnya, atau enggak kita cabut yang ada ulatnya biar enggak meraman gitu. Jadi kita tetap membiarkan makhluk hidup lain merasakan tanaman, tapi kalau enggak selamanya, dia sifatnya temporer Mas. Jadi kita cabut, kita alih tempatkan, bukan di kebun sini. Jadi dia akan dihabiskan, setelah habis dia sudah enggak dapat ini yang lain. Kemudian kalau yang sifatnya menyerang, biasanya kita beri perisai. Perisai tanaman yang organik itu kita menanam seperti tanaman revogia, kenikir, kemudian tanaman yang dari ketumbar itu kita tanam di tengah-tengahnya. Itu bisa menarik perhatian si hama. Dia justru mencok atau bersarang di situ daripada di sayurnya. Itu biasanya seperti itu Mas. Tapi kebetulan kalau nggak ada serangan, ya udah kita dengan begini sudah survive, sudah aman. Maka kita juga nggak begitu perhatikan atau kita lindungi yang lain. Jadi kalau di tengah pemukiman memang kita safety-nya pakai ini Mas. Kita hanya yang menyerang itu ayamnya tetangga. Makanya kita pagarnya minimal 2 meter. Kemudian ada waringnya. Kemudian karena pagar ini juga pengen dipotensikan, makanya diberi benang nilon, kemudian untuk berbagai macam rambatan sayur dan buah-buahan seperti itu. Kalau kita benar-benar ada lagi, misalnya kutu kebul dan sebagainya, kita manfaatkan ini, kulit bawang merah, kulit bawang putih, terus direndam, kemudian disemprotkan. Tapi kalau yang buah seperti ini, kita biasa pakai urin kelinci. Urin kelinci itu sebagai pupuk juga sekaligus sebagai pestisida. Urin kelinci yang tidak difermentasi. Kemudian juga ada tembakau. Tembakau yang diseduh itu juga. Tapi jangan sampai misalkan untuk kangkung, bayam sama sawi, nanti rasanya pahit kalau dimasak. Jadi kita beda-bedakan.
Kalau sawi itu kita semprotnya paling juga ini dari rendaman kulit daun bawang, kulit bawang itu Bu. Mas Fit, ini ada plastik memang sengaja kalau hujan pasti ditutup ya? Nah, kandang ini kelemahannya kalau basah, jadi basah bau pasti Bu. Jadi kita pengennya kandang ini tetap nggak bau, makanya kita tutup pakai ini. Nah, ini sudah mulai rusak dan sebenarnya ini plastik kalau yang sudah masih baru, plastik UV namanya, itu bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun, bisa. Ini kemarin kita gunakan plastik sisa, jadi juga nggak begitu awet. Kita biasanya kalau orang-orang yang niru ini, itu nggak plastik ini, di atasnya dibikin kanopi plastik UV. Jadi dia berpikir, wah Mas Dodo aku tak gawe model ini ya, karena aku ora kepikir nek udan dadak nutup. Akhirnya nek udan panas tetap aku rasa dadak nutup gitu. Akhirnya dibikin kanopi di atasnya gitu, yang dari UV. Makanya kandang ini nggak bau selama dia nggak basah. Ketika ada limbah makanan yang ada kuahnya, lebih baik ditiriskan dulu, baru dimasukkan ke sini. Misalkan kita belum budidaya market nih, jadi sisa makanan bisa langsung ditaruh di sini, dibuang di komposter ini. Dan ini kandang ini cocok untuk orang yang mobilitasnya tinggi. Misalkan 2 hari nggak usah dikasih makan, dia masih kenyang. Dan caranya adalah kita pelajari tentang nalurinya ayam. Naluri ayam itu kan ceker-ceker nih. Selain ceker-ceker dia berpetualang mencari makan. Dia tugasnya nyeker-nyeker ke sini, ke sana, ke sini mencari makan. Dan kemudian kita fungsikan media ini sebagai almarinya, almari makanan. Jadi ketika kita mau pergi ke luar kota misalkan 2 hari gitu, kita manfaatkan umbaran ini sebagai almari makanan. Jadi kita kasih beberapa titik yang ditimbun makanan sesuai dengan porsinya 2 hari. Jadi kita bikin 4 titik, kemudian kita kasih, kalau kita andalannya maggot, maka maggot itu sifatnya senengannya berlari ke bawah. Ketika ayam itu neker yang lapisan atas kok dapat maggot, dia bahagia banget. Sesuatu atas usahanya dapat sesuatu. Kemudian dia nyeker ke dalam lagi, ada maggot yang sudah sampai agak dalam. Ayamnya tambah bahagia lagi, adrenalinnya jadi naik. Kemudian ceker-ceker lagi, dapat maggot lagi yang lebih jauh. Kemudian nanti kalau sudah sampai 50 cm 60 cm dapat bonus. Apa bonusnya? Nah, cacing sama rayap. Itu bagaimana kandang sesempit ini biar ayamnya survive, Bu, soal makanan. Jadi ketika kita timbun dalam beberapa titik ini, kemudian tidak tinggal ke luar kota misalkan, ayam protes, Bu. Analoginya gini, kok saya pagi hari nggak dikasih makan. Akhirnya dia nalurinya jalan nih, ceker, dapat 1 titik, di mana titik itu kita memang sengaja kasih makan. Akhirnya dia dapat nih 1 onggok, 1 titik makanan yang kita sudah sengaja. Akhirnya dia merasa happy atas usahanya, dia dapat makanan untuk sarapan paginya. Kemudian sorenya juga begitu. Kok sore saya tidak dikasih makan ya, biasanya dikasih makan nggak. Akhirnya nalurnya jalan, dia ceker kemana, akhirnya dapat ini 1 titik di mana makanan ini sudah cukup untuk sorenya. Makanya kita setting beberapa titik untuk sesuai dengan hari yang kita tidak di rumah. Misalnya kita keluar kota. Itu panggungnya sengaja dibikin bolong-bolong biar telurnya jatuh ya? Enggak, jadi tempat tongkrongnya ayam itu, kalau ayam kan nongkrong itu justru akan lebih banyak mengeluarkan kotoran ayamnya. Jadi kalau malam hari dia kan suka nongkrong, Bu, istirahat dan diam, kemudian banyak menghasilkan kotoran ayam. Jadi biar tongkrongannya bersih, jadi nanti itu jatuh kotorannya. Gitu. Dipindahin ya, dia biarin aja gitu. Iya, jadi nanti akan tetap dikeruk atau diceker-ceker di dalamnya, di bawahnya itu ceker-ceker, di mix, dicampur sama bahan-bahan yang ada sudah kita siapkan ini, terjadilah komposter atau dekomposisi. Jadi nggak bau, dan
nanti terproses menjadi pupuk, dan kita tidak susah-susah untuk membersihkan kotoran ayam, tapi setahun sekali kita sudah panen pupuk. Begitu kandang Kastari, kandang ayam Lestari. Ada yang bertanya? Mungkin mau mengadopsi, kurangnya apa, nanti bisa ditanyakan langsung. Ini di YouTube masih sudah banyak teman-teman yang sudah berkunjung di sini dan dia memamerkan kandang Kastarinya. Ada yang bikin di tengah hutan, ada yang di pinggir jurang, ada yang bikin dari sampai ada skala hobi. Dia bikin dari holo. Kemudian dicat warna-warni. Kemudian Mas, itu aku bikin Kastari model ini bagaimana Mas? Kemahalan Mas, nggak apa-apa, saya suka. Gitu. Akhirnya bermacam-macam yang mengadopsi tentang Kastari ini. Monggo, ada yang lain? Mas, Ya. ini kalau yang ini ada tambahan yang lebih serat, yang lebih kecil lagi ya? Kenapa? Kandang yang ini. Itu konsepnya bukan Kastari. Jadi ini kandang hanya transit saja. Jadi kita tidak gali, hanya kita kasih sekam padi. Kalau yang konsep Kastari di sini, yang harus digali dan ada bahan-bahan tertentu. Tadi Mas yang nggak tahu kok bisa telur tiap hari itu, apakah perlu ada obat atau ayamnya tuh khusus? Nah, ayam ini khusus, namanya ke ayam Elba. Jadi ayam Elba ini kuantitas telurnya banyak. Sebelumnya kita pelihara KUB Mas. KUB itu juga kuantitas telurnya banyak, tapi setelah kenal yang namanya Elba, kuantitas telurnya lebih banyak. Jadi kita cenderung untuk pelihara yang Elba. Kalau dibandingin sama ayam Arab ini mana yang lebih produktif Mas? Itu bukan ayam Arab. Oh, bukan ya? Itu ayam yang masih kecil-kecil yang nanti jadi Elba. Itu ada dua jenis, ada Elba sama KUB. Jadi ini nanti juga, ini kan masih kecil, baru umur 2 bulan. 1,5 sampai 2 bulan. Nah, nanti bisa besar seperti ini. Kalau itu anakan dari telur ini atau beli Mas? Itu karena kita banyak SOD, sisa ulang dapur banyak, kita kelebihan surplus ya. Tak kasih ke orang yang punya budidaya maggot. Kemudian karena saya rutin ngasih SOD, saya dikasih ini. Iya, ini ada 13. Mas Dodo ini tak kasih ayam ya. Jangan udah ngasih banyak SOD tiap seminggu 2 kali hampir. Itu akhirnya kita dapat ini. Berkahnya dari itu kita dapat ayam gratis. Padahal ayam yang model Elba ini sangat mahal sekarang. Entah efek dari YouTube atau enggak, yang jelas dulu saya beli ini sekitar 50.000 Bu, yang siap telur. Tapi sekarang sudah sampai 200.000 satu ekor. Jantan betina beda ya pasti ya? Hampir sama sih, saya belinya jantan sama betina sama harganya. Sudah umur atau masih? Sudah umur 5 bulan. Berarti udah siap produksi. Siap produksi. Dan itu dulu saya cuma beli 50.000, itu sudah siap telur. Saya beli di sini hanya seminggu 2 minggu udah bertelur. Kemudian sekarang di marketplace juga 200.000. Dulu juga 50.000. Di teman-teman yang jual ya 1 seket sampai 200.000. Kok mahal banget ya Mas? Mungkin karena efek YouTube-mu Mas. Bisa ya, nggak tahu, saya nggak tahu. Yang jelas sekarang banyak yang berbondong-bondong menyerbu dan bertanya pada saya, Mas, kalau beli ayam Elba di mana Mas? Jadi saya langsung tak kasih ke, buka aja marketplace atau di komunitas Facebook budidaya Elba gitu. Nanti akan lebih dekat aksesnya dari rumah jenengan gitu. Mungkin ada yang pengen, kalau tidak mungkin kita istirahat, kopi ya. Ya, ingin tanya, mohon maaf ini. Ya. Kira-kira luasannya lahan Mas Fit ini seberapa meter persegi dan bangunannya seberapa meter? Oh gitu. Pengen lihat efisiensi lahannya aja. Oh iya, kalau lahannya kebun pangan kita hanya 6 kali 12. 6 kali 12 sampai batas itu. Iya. Kemudian di magotnya paling 1,5 meter kali 5 meter. Kemudian budidaya jamurnya juga 1,5 meter kali 3,5 meter.
Kemudian karena di depan rumah ini buat edukasi anak-anak, biar contohnya begini. Jadi saya menanam tanaman yang populer, tanaman yang endemik, biar anak-anak ini tahu, oh minyak kayu putih yang saya pakai ternyata ada pohonnya, ternyata daunnya bisa dipetik, wah kok baunya sama ya. Jadi dia tahu bahwa minyak kayu putih itu bukan berasal dari Alfamart, bukan berasal dari supermarket. Taunya anak-anak taunya langsung ke ini yang beli di toko. Kemudian kita tanam kakao, biar tahu dia suka makan coklat, tapi akhirnya tahu oh pohon kakao seperti ini ya. Kemudian kita tanam kelapa sawit, oh minyak goreng itu ternyata dari kelapa sawit ini ya. Jadi anak-anak biar tahu. Ada loh Bu, anak TK yang nggak tahu pohon pisang. Sampai sejauh itu. Sekarang anak SMA juga ada yang nggak tahu. Masa? Wah, ini kebangetan ya Bu. Iya benar. Ya makanya sejak dini saya kalau ada outing kelas ke sini, khususnya TK dan PAUD, saya kenalkan ini tanaman dulu, baru nanti kita belajar sesuai dengan usianya, begitu. Mas ngomong-ngomong terkait dengan pisang, saya itu masalah melihat di sana tuh pisang pohonnya satu, tapi dua itu ternyata. Oh iya. Jadi gini, saya main ke tempat teman. Di sana itu satu pohon 3 tundun, semuanya. Jadi ada satu rumpun, ada 3 tanaman, 3 pohon, ada 9 tundun. Satu pohon 3 tundun semuanya. Berarti jenis pisangnya. Iya. Kemudian saya, Mas aku ngadopsi satu ya, boleh silahkan. Tak tanam. Kadang 2, kadang. Cuman tadi aku kok ini pisang pohonnya satu, tapi kok Iya, buahnya bisa. 2 tundun. Dan bisa besar-besar. Apa tuh jenisnya Mas? Ambon Gorontalo. Ambon. Ambon Gorontalo. Iya. Jadi juga manis, jangan sampai besar, jangan sampai tua. Tapi pohonnya kecil. Makanya jarang kan Mas kita lihat pohon pisang tuh ya satu pisang satu tundun. Iya. Lihat, ini kok satu pisang pohonnya tapi kok 2 buahnya. Itu lebih unik lagi kalau tempat saya 3 tundun semua. 3 tundun. Satu pohon 3 tundun, satu pohon 3 tundun. Mantap. Dan tuanya minimal 2 Mas. Tuanya nek 1 nggak kuat. Harus 2, minimal 2. Monggo Bapak Ibu, karena asar kita istirahat dulu, kopi snack time dulu. Di sana ada minuman teh dan snack yang seadanya. Monggo. Kenapa? Kuping ini kandang sing ramah lingkungan Mas, jadi nggak ganggu tonggone, tidak bau, rasa ngersii. Tiap Apa? Lalat itu tetap masih. Iya, lalat itu kalau ini habis hujan kadang dihinggap, kalau nggak hujan nggak ada lalat. Ini kemarin hujan. Kadang semprot obat gitu nggak? Enggak, kita modelnya nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak ada penanganan khusus, nggak. Kita maunya itu mudah, murah, melimpah, gampang, murah, gampang ditiru. Masuk ayamnya bisa menyediakan Mas ini Mas. Kemarin kita habis jual 36, akhirnya kita kewalahan. Sekarang carinya agak sulit Mas. Akhirnya kita Lama ya Mas? Masih 2 bulan nunggunya masih kalau ini sampai bertelur mungkin sekitar 4 bulan. 3-4 bulan. Oh, 3 bulan. ini berapa bulan Mas? 2. Ini paling 1,5 sampai 2 bulan. Jadi Mas. Saking Surabaya. Iya. Oh, yang tadi yang Iya, nyusul. oh nanti dari Jogja ya. Iya. Oh, monggo. Kita minum-minum dulu Mas sambil ngobrol-ngobrol di sana, Mas. Monggo, monggo Mas. Oh, Masnya yang baru atau yang sudah? Baru datang. Oh, sudah janjian belum? Oh, belum. Jadi kita kan baru pelayanan yang mereka-mereka yang sudah booking waktu. Karena maaf nanti mbaknya Mas silahkan keliling sendiri dan ngapunten ya. Soalnya kalau janjian nanti akan kita pandu satu-satu. Oh, ada. Ngaten ya. Lagi. Dari mana Mas? Mriki ya, dekat RS ini. Oh, depan RS itu.
Nggih utaran. Utaran. Oh nggih. Oh nggih. Jadi biasanya yang masuk ini biasanya lewat pintu Instagram. Di sana ada program kunjungan, ada jam kerja, ada ininya gitu. Oh, ada di Iya, Instagram. iya. Kalau yang belum janjian biasanya dia muter sendiri keliling lihat-lihat sendiri gitu. Oh, ada. Nggih. Tenan apa? Nggih. 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 Atau enggak kalau kita gabung mungkin anu dulu. Ya monggo kalau Tenan apa mau. sambil anu. Oh, nggih. Enggak anu. Siap. segala. Nggih, Oke. enggak. Nggih. Enggak Mas. Nggih, nggih, nggih. Silakan ya. Nuwun, nggih. Oh iya. Ini snacknya. Bu, snack sama minumnya tembiking ya, Bu? Oh iya, makasih. Oh enggak. Aduh, aduh, iki kok